Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan di tempat Marie. Sementara Leon menjemput Angelica dan Olivia, Marie saat ini sedang kebingungan dalam mencari makanannya. Sejak pagi ini, Marie sudah menyiapkan makanan untuk dimakan pada siang hari. Akan tetapi, makanan itu saat ini sudah menghilang. Sejak mengetahui Olivia dan Angelica akan datang, Marie, Carla, dan Kale tengah sibuk untuk membersihkan mansion. Akan tetapi, apa yang terjadi? Makanan yang sudah disiapkan saat ini malah menghilang. Melihat itu, Marie pun langsung menjadi marah dan dia lalu bertanya ke Jill siapakah orang yang telah menghabiskan makanan mereka. Mendengar itu, Jill pun menjawab bahwa dia dan yang lainnya lah yang telah memakan makanan itu. Sebelumnya, mereka berlima merasa lapar dan karena itulah mereka kemudian memutuskan untuk mengambil makanan yang ada di dapur. Mendengar itu, Marie pun langsung menyuruh Jill untuk mengumpulkan yang lainnya. Marie saat ini benar-benar sangat marah dan dia saat ini juga sadar bahwa dia seharusnya mengajari mereka berlima dasar dari kehidupan sejak awal. Namun setelah beberapa saat, Jill memberitahu Marie bahwa 4 orang lainnya nampaknya masih sedang di luar. Sejak pagi, Marie, Carla, dan Kale sudah sibuk untuk membersihkan mansion. Dan Marie tidak habis pikir mengapa mereka berlima malah bersenang-senang ketika Marie sedang bekerja. Melihat Marie yang marah, Jill pun mencoba untuk menenangkan Marie dengan cara mengajak Marie untuk makan manisan dan minum teh bersama. Dan karena Marie sudah lapar, Marie pun akhirnya menerima tawaran dari Jill. Akan tetapi, apa yang tidak dia sangka, di ruang makan sudah ada satu set peralatan minum teh yang baru. Bahkan di sana juga sudah lengkap dengan beberapa manisan. Melihat itu, Marie pun bertanya dari mana asal dari peralatan teh itu. Yang lalu hal itu dijawab oleh Jill bahwa dia sebenarnya juga baru saja dari luar. Karena Jill baru saja membeli peralatan teh baru. Mendengar itu, pikiran Marie pun akhirnya mulai berputar-putar. Dan Marie lalu bertanya dari mana Jill bisa mendapatkan uang untuk membeli itu. Yang kemudian dijawab Jill bahwa sebelumnya di saat dia mencari makanan, dia menemukan setumpuk uang di laci di dapur. Dan lalu Jill menggunakannya untuk berbelanja setelah dia membagi uang itu dengan 4 orang lainnya. Mendengar itu, Marie pun langsung menjadi panik karena jika ada uang di mansion ini, itu berarti adalah miliknya. Dan benar saja ketika Marie mengecek tempat dia menyimpan uang itu sudah tidak ada di sana. Uang yang diberikan Leon sudah benar-benar lenyap, padahal uang itu akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Dan Marie yang mengetahui uangnya telah lenyap, akhirnya pun tidak bisa menahan diri untuk berteriak dengan kencang. Yang mana hal itu membuat Noel langsung berlari ke arahnya. Melihat Noel, Marie malah nampak menjadi bingung. Karena Noel sebelumnya telah mengatakan bahwa dia hari ini akan kembali ke rumahnya. Olivia dan Angelica akan segera datang ke mansion ini. Jadi Marie tidak ingin Noel untuk berada di sini. Awalnya, Marie sudah berniat untuk memberitahu Noel tentang kebenarannya, di mana Leon sudah memiliki 2 tunangan. Akan tetapi, setelah melihat cara Noel memandang ke Leon, Marie pun menjadi tidak bisa mengatakan hal itu. Terlebih dalam situasi saat ini, Noel sedang dikejar-kejar oleh Loic yang sudah menjadi jahat. Selain itu, sampai saat ini, Leon juga masih belum menyadari perasaan Noel. Dan hal itu telah membuat Marie menjadi benar-benar merasa jengkel. Dan lalu menanggapi Marie, Noel pun mengatakan bahwa dia kembali ke mansion karena lupa meletakkan tunas pohon di tempat yang terang. Dan Marie yang sudah mengetahui alasan Noel itu kemudian menyuruh Noel untuk segera pulang. Akan tetapi di saat yang sama, tangan kanan Noel tiba-tiba mulai bersinar. Dan di punggung tangannya ada sebuah lambang Miko yang akhirnya muncul di sana. Melihat itu, pikiran Marie langsung tambah menjadi kacau karena kemunculan lambang Miko malah muncul pada waktu yang sangat tidak tepat. Sementara itu, Noel yang melihat adanya lambang itu nampak terlihat senang
Dan dia tiba-tiba mengatakan bahwa jika Leon memiliki lambang juga, bukankah itu berarti hati mereka sudah terhubung? Sebenarnya Noel masih belum mengetahui tentang lambang yang ada di tangan Leon. Akan tetapi Noel saat ini sudah terlihat bersemangat untuk melihat apakah di tangan Leon juga sudah muncul lambang dari pohon suci. Dan tak lama setelah itu suara Leon yang pulang akhirnya pun mulai terdengar. Yang mana hal itu membuat Marie menjadi jatuh lemas. Marie sudah tidak bisa melakukan apapun lagi. Sementara Noel setelah mengantarkan Marie ke dalam kamar, dia pun bergegas untuk menemui Leon sambil membawa tunas pohon suci. Saat ini Noel sangat bersemangat untuk menemui Leon karena menurut legenda Guardian dan Miko akan saling jatuh cinta. Jadi jika Leon sampai memiliki lambang di tangannya, maka itu berarti cinta Noel akan segera terwujud. Noel saat ini sudah jatuh cinta kepada Leon. Akan tetapi di saat Noel menuruni tangga, dia melihat ada dua orang gadis yang sedang berjalan bersama Leon. Gadis yang menggunakan gaun merah nampak memiliki tatapan yang tajam. Akan tetapi dia masih melihat ke Leon dengan tatapan yang ramah. Sementara gadis yang satunya lagi membuat kesan cemburu yang terlukis pada matanya. Dan baik kedua gadis itu saat ini sedang memeluk tangan Leon. Dan Leon juga nampak terlihat tidak mempermasalahkan hal itu. Dan lalu setelah melihat Noel, Leon pun bertanya, bukankah Noel mengatakan bahwa dia akan pulang hari ini? Dan Leon kemudian juga memperkenalkan Olivia dan Angelica sebagai tunangannya. Mendengar itu, hati Noel langsung menjadi terpukul karena dia selama ini tidak tahu bahwa Leon ternyata sudah memiliki tunangan. Dan Noel kemudian berpikir apakah selama ini hanya dia saja yang tertarik kepada Leon. Dan lalu setelah memikirkan itu sambil tersenyum, Noel pun menyapa Olivia dan Angelica. Yang lalu hal itu ditanggapi Angelica bahwa dia sudah mendengar beberapa cerita tentang Noel. Dan Angelica kemudian turut prihatin dengan kondisi Noel saat ini. Nampaknya Angelica sudah tahu mengenai masalah tentang Lois. Sementara Olivia mengucapkan terima kasih karena Noel sudah merawat Leon. Bibir Noel saat ini memang sedang tersenyum, akan tetapi di dalam hatinya dia sudah benar-benar hancur. Dan lalu setelah menyerahkan tunas pohon suci kepada Leon, Noel pun kemudian pamit untuk segera pulang. Melihat itu, Leon sebenarnya nampak bingung dengan perilaku Noel. Sementara Noel saat ini terus menahan air mata setelah dia meninggalkan mansion. Dan Noel kemudian langsung menangis ketika dia sudah masuk ke dalam kamar yang ada di rumahnya. Melihat Noel yang pulang, Lelia lalu mencoba untuk memanggil kakaknya itu. Akan tetapi Noel masih saja terus mengurung diri di dalam kamarnya. Sementara itu di mansion tempat Marie saat ini, Leon sedang menyiapkan pesta teh untuk Olivia dan Angelica. Selama menikmati teh, Angelica juga memberitahu bahwa Raja telah memanggil Leon untuk segera kembali. Yang lalu hal itu ditanggapi Leon bahwa dia tidak masalah karena dia juga tidak memiliki rencana selama liburan ini. Akan tetapi Leon merasa agak aneh karena mereka semua tiba-tiba disuruh untuk kembali ke kerajaan Hogwarts. Mendengar itu, Angelica kemudian menyangkal perkataan Leon karena yang disuruh kembali hanyalah Leon saja. Jadi Julius, Maria dan yang lainnya masih akan tetap tinggal di Republik. Mengetahui itu, Leon pun berpikir apakah Raja Roland sedang merencanakan sesuatu. Namun Angelica lalu juga memberitahukan bahwa Ratu Milen juga setuju untuk pemanggilan Leon ini. Karena dia juga ingin membicarakan tentang rencana jika Republik sampai melakukan pergerakan. Mendengar itu, Leon pun langsung setuju untuk kembali ke kerajaan Hogwarts. Dan Olivia yang mendengar perkataan Leon itu kemudian memprotes Leon mengapa Leon terlihat sangat bahagia ketika dia akan bertemu dengan Ratu Milen. Jawaban sebenarnya dari Leon adalah karena Milen merupakan wanita yang cukup imut. Akan tetapi Leon tidak berani untuk mengatakan itu kepada Olivia. Dan lalu selama pesta teh, Angelica juga mulai membahas rencana untuk kedepannya. Namun di akhir pembicaraannya, Angelica tiba-tiba bertanya apakah Leon saat ini sedang berselingkuh dengan Marie. Mendengar itu, Leon pun langsung menjadi kaget. Dan Leon lalu meyakinkan Olivia dan Angelica bahwa dia tidak mungkin melakukan hal itu. Dan lalu karena besok mereka akan kembali ke kerajaan, Leon kemudian mengajak Olivia dan Angelica untuk berkeliling dan membeli oleh-oleh. Sementara itu pada malam harinya, Marie saat ini sedang merasa panik karena Leon tidak kunjung kembali.
Marie tahu bahwa Leon sedang pergi bersama Olivia dan Angelica, tetapi dia saat ini memiliki sesuatu yang gawat untuk dikonsultasikan. Menanggapi kepanikan Marie, Claire pun memberitahu bahwa Leon tidak akan kembali ke dalam mansion karena dia bersama Olivia dan Angelica akan tidur di dalam kapal Lycons. Mendengar itu, Marie pun langsung menjadi lemas lagi. Apa yang ingin dibicarakan Marie adalah tentang biaya hidup yang telah diambil oleh kelima idiot. Marie saat ini benar-benar hampir putus asa. Bahkan dia juga bergumam tentang memakan rumput jika dia sampai tidak memiliki uang lagi. Ternyata Marie sebelumnya memiliki pengetahuan tentang rumput yang bisa dimakan. Akan tetapi karena dia saat ini berada di Republik, Marie tidak tahu jenis rumput mana sajakah yang bisa dimakan di dalam Republik. Mendengar itu, Claire pun menjadi nampak kasihan, dan Claire lalu menjelaskan bahwa bukankah wajar jika Olivia dan Angelica tidak ingin menginap di dalam mansion ini, mengingat masa lalu yang sudah terjadi antara Angelica dan juga Marie. Marie tahu akan hal itu, tetapi dia saat ini sudah putus asa dengan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Melihat Marie yang nampak menderita, Claire nampaknya terlihat cukup bersenang-senang. Dan lalu tak lama setelah itu, Claire kemudian menjatuhkan sekantong uang kepada Marie sambil mengatakan pesan Leon tentang menyerahkan situasi ini kepada Marie. Leon sudah tahu tentang kondisi Marie, jadi karena itulah dia sudah menyiapkan uang untuk kebutuhan Marie di sini. Mendengar itu, sambil memeluk kantong uang itu, Marie pun mengatakan bahwa dia mencintai kakaknya. Dan selama Leon pergi, dia bertekad akan menjaga situasi di sini. Dan mengingat para bangsawan agung saat ini masih takut kepada Leon, Marie yakin bahwa tidak akan terjadi masalah apapun. Tetapi meskipun begitu, Claire memperingati Marie untuk tidak ceroboh. Dan untuk berjaga-jaga, Claire ternyata juga akan tetap tinggal di sini. Mendengar itu, Marie pun langsung menjadi semakin percaya diri lagi. Akan tetapi, Marie saat ini juga khawatir dengan kondisi Noel, mengingat Noel baru saja mengalami patah hati. Dan lalu pada keesokan paginya, Lelia dikejutkan oleh penampilan Noel, di mana mata Noel membengkak akibat menangis serta rambutnya yang saat ini sangat acak-acakan. Melihat Noel, Lelia lalu bertanya tentang apa yang sudah terjadi. Mendengar itu, Noel hanya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Namun sambil minum kopi bersama, Lelia lalu menyuruh Noel untuk menceritakan tentang apa yang sudah terjadi. Karena hal itu akan menjadi lebih ringan jika Noel saat ini membagi ceritanya. Yang lalu hal itu ditanggapi oleh Noel dengan bertanya apakah Lelia masih ingat tentang legenda yang ada di keluarga mereka, di mana Miko akan memilih orang yang dia cintai untuk menjadi guardian. Dan hal itu juga apa yang telah dilakukan oleh ibu mereka saat memilih ayah mereka. Padahal pada waktu itu ibu mereka masih bertunangan dengan Albergo, yang mana hal itu ternyata berakibat Albergo menghancurkan keluarga Lespinace. Lelia tentu saja mengingat legenda itu, karena hal itu juga merupakan cerita yang ada di dalam game Otome. Dan lalu tak lama setelah itu, Noel tiba-tiba mengaku bahwa dia mencintai Leon. Akan tetapi nampaknya perasaan itu hanya sepihak saja. Saat mengatakan itu, Noel nampak menyembunyikan punggung tangan kanannya. Namun Lelia tahu bahwa lambang Miko nampaknya sudah muncul. Akan tetapi Noel saat ini malah terlihat begitu sedih. Dan menanggapi itu, Lelia kemudian menyarankan mengapa Noel tidak menyatakan cintanya kepada Leon saja. Karena Leon akan terlihat langsung melompat kegirangan jika Noel melakukan itu kepada dirinya. Mengingat di mata para perempuan, Leon nampaknya terlihat tidak begitu menarik. Tetapi menanggapi saran dari Lelia, Noel mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena Leon ternyata sudah memiliki 2 tunangan. Mendengar itu, Lelia pun langsung menjadi terkejut karena dia tidak pernah menyangka bahwa Leon akan memiliki tunangan. Dan yang paling mengejutkan Lelia adalah Leon sampai memiliki 2 tunangan. Dalam situasi ini, Lelia kemudian mulai kebingungan untuk memberikan tanggapan. Dan Lelia lalu memutuskan untuk bertanya mengapa Noel tidak mencoba untuk mencari cinta yang baru saja. Yang lalu hal itu dijawab Noel bahwa untuk sekarang dia memutuskan untuk tidak memikirkan masalah cinta terlebih dahulu. Sebenarnya Lelia saat ini ingin segera berkonsultasi dengan Leon dan Marie.
Tetapi karena Noel terlihat sangat sedih, Lelia pun berakhir dengan menemani Noel sepanjang hari. Sementara itu, Leon saat ini ternyata sudah berada di kerajaan Hogwarts. Tetapi sebelum menuju ke istana, Leon memutuskan untuk mampir ke rumah orang tuanya terlebih dahulu. Melihat Leon yang datang, ayah Leon langsung memarahinya karena Leon sudah membuat kegaduhan di kerajaan lain. Dan ayahnya juga bertanya mengapa Leon malah berselingkuh di sana. Nampaknya kecurigaan tentang Leon yang berselingkuh sudah menyebar hingga sampai ke rumah keluarga Leon. Dan menanggapi itu, Leon kemudian menjelaskan bahwa dia tidak mungkin untuk melakukan itu. Tidak hanya ayah Leon, Jenna dan Finley yang ada di sana juga ternyata juga ikut curiga kepada Leon. Bahkan Jenna mengejek Leon apakah Leon saat ini sudah mulai sakni dengan kakaknya sendiri. Mengingat Leon terus saja menatap ke arah Jenna. Alasan Leon menatap Jenna tentu saja bukan karena itu, melainkan karena Leon teringat dengan Louis. Dan Leon saat ini benar-benar ingin mengganti kakaknya. Mendengar itu, Leon pun langsung membalas ejekan dari kakaknya itu. Dan Leon mengatakan apakah Jenna sudah mendapatkan pasangan di akademi. Mendengar itu, dengan tubuh gemetar, Jenna pun langsung lari dari Leon saat ini. Seperti dugaan Leon, Jenna masih saja belum bisa mendapatkan pasangan. Dan ayah Leon yang melihat perbuatan Leon itu kemudian mengingatkan Leon untuk tidak terlalu memprovokasi Jenna. Situasi di akademi saat ini benar-benar sudah berubah. Dan kebanyakan pria sudah mulai mencari aman untuk mencari pasangan mereka. Jadi karena itulah ayah Leon berencana untuk menikahkan Jenna dengan keluarga bangsawan yang berada di bawah mereka. Dan lalu setelah membahas Jenna, ayah Leon kemudian bertanya tentang kekacauan apalagi yang sudah diperbuat oleh Leon. Mengingat Leon sampai dipanggil ke istana. Yang lalu dijawab Leon bahwa dia hanya memukul putra dari orang penting yang ada di Republik Alzer. Kemudian beberapa waktu akhirnya sudah berlalu. Dan Leon saat ini sudah sampai di dalam istana. Di dalam ruangan tempat pertemuan saat ini sudah terdapat beberapa orang penting yang sudah berkumpul. Tetapi karena ini bukan pertemuan resmi, Leon menjadi bisa bersikap lebih santai. Sementara untuk Raja Roland, dia saat ini nampak terlihat begitu acak-acakan. Dan dia lalu mengatakan bahwa karena ulah Leon dia menjadi kurang tidur. Menanggapi itu, Leon kemudian membuat senyuman yang cukup menyegarkan. Yang mana hal itu membuat Raja Roland menggertakkan giginya karena frustasi. Dan Raja Roland kemudian mulai mencela Leon karena dia telah melakukan perbuatan yang sangat bermasalah. Di mana Leon memulai sebuah perang hanya karena sebuah pertengkaran biasa saja. Yang lalu perkataan itu kemudian dijawab Leon bahwa jika itu bisa membuat raja menjadi nampak seperti ini, maka dia akan melakukan yang terbaik. Mendengar itu, Raja Roland pun mengancam bahwa dia akan mengirim Leon ke tiang gantungan. Akan tetapi, Leon yang mendengar itu tiba-tiba meminta perlindungan dari Ratu Milen. Yang mana Milen kemudian menegur Roland bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Karena tidak hanya menyelamatkan Julius, tetapi Leon juga membuka kesempatan untuk mempelajari internal Republik Alzer. Dan karena pencapaian itulah akan sangat pantas jika mereka malah memberikan hadiah kepada Leon. Peringkat Leon saat ini sudah mencapai Count dengan peringkat ketiga lebih rendah. Jadi Leon berpikir bahwa dia tidak akan bisa naik pangkat lagi. Dan karena itulah Leon berniat akan menerima hadiah itu. Dan lalu setelah selesai basa-basinya, mereka pun akhirnya memulai pembahasan utama, yaitu tentang kondisi internal di Republik Alzer saat ini. Nampaknya penyebaran informasi di dunia ini masih terbilang cukup lambat, karena kerajaan Hogwarts sebelumnya hanya tahu mengenai orang Republik yang menyembah pohon suci. Padahal mereka juga menggunakan kekuatan dari pohon suci itu. Dan dalam kondisi kacau saat ini, Milen ternyata cukup khawatir bahwa kerajaan suci Rachel akan melakukan pergerakan, mengingat keluarga Fievel saat ini telah kehilangan kekuatan mereka. Kerajaan suci Rachel adalah kerajaan asal Milen, dan kerajaan itu nampaknya memiliki koneksi dengan keluarga Fievel. Jadi jika keluarga Fievel sudah mulai kehilangan pengaruh, tidak menutup kemungkinan bahwa kerajaan Rachel pasti akan mulai mendekati keluarga 6 bangsawan agung lainnya. Leon tidak pernah tahu tentang hal ini sebelumnya. Tetapi Leon lalu menanyakan lantas dengan keluarga mana kerajaan Hogwarts memiliki koneksi. Yang lalu hal itu dijawab Roland bahwa mereka dulu dekat dengan keluarga Lespinace. Tetapi sayangnya keluarga itu sudah hancur.
Dan sejak saat itulah hubungan kerajaan Holford dan Republik akhirnya mulai merenggang dan mereka hanya sebatas melakukan jual beli batu sihir saja. Sebenarnya mereka saat ini perlu membuat koneksi dengan salah satu keluarga dari bangsawan agung di sana. Tetapi Leon tidak tahu keluarga manakah yang tepat untuk mereka. Dan untungnya Milen ternyata tidak menyerahkan keputusan itu kepada Leon. Dan lalu setelah semua pembahasan itu, Milen kemudian meminta Leon untuk mengirimkan berbagai informasi selama Leon masih berada di Republik. Dan Leon juga diizinkan untuk bergerak sendiri di sana. Jadi jika sampai terjadi sesuatu, Leon bisa membuat keputusan tanpa harus menunggu perintah dari kerajaan. Mendengar itu, Leon pun menjawab bahwa dia siap untuk melakukan tugasnya. Sementara Raja Roland yang melihat sikap Leon lalu bertanya mengapa Leon sangat patuh terhadap Milen dan hal itu berbeda dengan sikap Leon kepada dirinya. Yang lalu hal itu dijawab Leon bahwa itu karena perbedaan dalam perilaku raja. Dan Leon lalu juga mengatakan bahwa akan jauh lebih baik jika Raja Roland melakukan pekerjaannya dengan lebih serius. Yang mana perkataan Leon itu ternyata juga disetujui oleh orang-orang yang berada di sana. Bahkan mereka seperti menyuruh Leon untuk memprotes sebagai perwakilan mereka. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.